Tetapi dengan petunjuk seperti tadi, bahwa sesungguhnya adalah Buddha adalah perwujudan Iswara. Om Swastiastu, Om Awiganam Astu Dat Astu Namo Siddham, Om Awiganam Astu Dat Astu Namo Siddham, Om Awiganam Astu Dat Astu Namo Siddham. Om Namo Amitabha, Namo Mahakarunikaya Avalokiteswaraya. Pada kesempatan yang baik ini saya akan membahas tentang Sang Buddha. Siapakah sesungguhnya beliau? Video ini mungkin akan membuat kita bertanya-tanya, apa iya, apa benar? Kalau tidak pernah mengalaminya, memang akan sulit percaya. Karena saya pernah berada di fase tidak percayaan atau tidak percaya. Ya, karena saya tidak mengalaminya. Tetapi pada akhirnya kadang juga heran, kok bisa begitu gitu. Ini berawal dari putus asa diabaikan cewek. Jadi rajin berbakti kepadanya, tetapi malah hasilnya pengalaman spiritual. Inilah yang saya anggap ternyata cewek bisa mengubah kita kepada arah yang lebih baik. Pada awalnya itu saya bermimpi tentang Sang Buddha. Cerita mimpinya sebagai berikut ya. Aku berada di tegalan pamannya, tetapi seperti sebuah taman. Di sana saya melihat patung Buddha dengan posisi kepala di bawah, dengan kepala melengkung ke depan dan kakinya di atas. Terbalik ya. Biasanya kan kalau patung Buddha di atas, tapi ini kepalanya di bawah, kakinya di atas. Seperti Kala Sungsang, tetapi ini perwujudan Buddha. Pada bagian bawahnya itu berbentuk lingkaran sehingga bisa diisi air, jadi seperti Linggayoni. Di samping patung Buddha itu terlihat seorang wanita seperti seorang bhiksuni, sedang membersihkan patung Buddha yang terlihat tidak terawat itu. Wanita tersebut terlihat sedih melihat patung Buddha yang tidak terawat. Lalu patung itu diisi air bagian bawahnya. Biar air mengalir, seperti air mengalir melingkari patungnya itu. Ia pun berkata, semenjak sepeninggalan Buddha, tidak ada orang yang mau atau mampu menjalankan ajarannya sebagaimana yang seharusnya. Oleh karena itulah pada bulan Magha banyak orang yang sakit. Tak lama berselang, tiba-tiba aku mendengar sabda dari sosok yang tidak terlihat. Jika menginginkan bla 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 yang berbudi luhur, panggillah namaku. Lalu saya tersadar. Saat saya tersadar itu merasa, loh kok saya mimpi seperti itu ya gitu. Di sini yang terbesit dalam pikiran saya itu adalah patung Buddha wanita. Jadi di sini saya tafsirkan bahwa ada sesosok Buddha yang harus saya puja untuk menemukan apa yang saya cari selama ini. Di situ saya telusuri, saya pelajari siapa yang dimaksud. Karena ada sosok wanita berarti Buddha wanita. Kemudian tertujulah pada Dewi Kuan Im. Dan saya mempelajari siapa itu Dewi Kuan Im. Dulu pernah saya menempel 20 ajaran Buddha Avalokiteswara gitu. Waktu saya SMP itu ternyata saya sudah pasang seperti itu. Entah kenapa saya tertarik seperti itu gitu kan. Nah kemudian saya tafsirkan bahwa dengan memuja Buddha, kita bisa mendapatkan pasangan atau anak atau teman yang berbudi luhur. Jadi itu penafsiran saya. Jadi mulailah saya mempelajari tentang mantra Buddha. Dan salah satu mantra Buddha yang saya dapatkan yang paling simpel adalah Om Mani Padme Hum, yang ternyata itu ditunjukkan kepada Buddha Avalokiteswara atau di Cina disebut Dewi Kuan Im. Setelah beberapa lama saya melakukan pemujaan dengan mantra itu, muncullah beliau di dalam mimpi saya gitu. Ternyata beliau itu sesosok laki-laki, bukan Dewi seperti yang digambarkan orang pada umumnya sebagai Dewi Kuan Im gitu. Di dalam mimpi saya itu, aku melihat sosok yang disebut Dewi Kuan Im berpakaian serba putih. Namun ternyata beliau itu sosok laki-laki. Lalu seolah ada yang memberitahu bahwa sesungguhnya Dewi Kuan Im itu laki-laki yang awalnya memang seorang manusia, tetapi mengalami pencerahan dan mampu mencapai alam nirwana atau alam kebudaan. Jadi di sini jelaslah bahwa Dewi Kuan Im yang dianggap sosok Dewi sesungguhnya dahulu waktu mencapai kebudaan sebagai sosok laki-laki. Akan tetapi para biku menjelaskan bahwa sesungguhnya beliau bukan laki, bukan perempuan.
Memang dalam filsafat Hindu, roh yang suci termasuk roh yang ada di dalam tubuh kita bukan laki, bukan perempuan. Hanya saja bisa mengambil badan laki atau badan perempuan. Oleh karena itu, seseorang ketika reinkarnasi bisa saja di kehidupan lalu atau di kehidupan lampau dia mengambil badan seorang laki-laki, kemudian di kehidupan kelahiran saat ini bisa lahir menjadi seorang perempuan atau sebaliknya. Saya pernah diberitahu kalau dahulu saya pernah lahir sebagai seorang wanita di India. Nah, nanti ini saya akan bahas secara khusus tentang kelahiran saya di masa lampau. Akan sangat menarik kalau saya ulas ini. Kemudian petunjuk berikutnya pernah saya sedang terbaring. Tiba-tiba memasuki fase setengah sadar. Sadar terbaring, tetapi saya tiba-tiba berada di timur laut rumah. Di situ saya berjalan dan mendengar sabda. Tak banyak orang mengetahui, sesungguhnya Buddha adalah perwujudanku atau perwujudan siwa atau iswara. Cukup terperanjat bisa mendengar sabda seperti itu. Selama ini yang saya pahami bahwa Buddha adalah Awatara Wisnu. Tetapi di satu sisi menurut pemahaman orang-orang Buddha yang diajarkan oleh orang-orang suci malah sebaliknya, bahwa Narayana atau Wisnu tercipta dari Sang Buddha. Begitu pula dewa-dewi lainnya memuja Buddha tercipta dari Sang Buddha. Memang sulit untuk memahami hal ini. Tetapi dengan petunjuk seperti tadi, bahwa sesungguhnya adalah Buddha adalah perwujudan Iswara atau perwujudan Brahman atau perwujudan Sadasiwa itu sendiri. Jadi mengacu pada hal ini ternyata dapat dikatakan benar apa yang diajarkan oleh para biksu, bahwa para dewa itu tercipta dari Sang Buddha, karena beliau orang-orang suci itu mengetahui hakikat yang sebenarnya siapa Sang Buddha itu, bukan hanya sosok manusia yang pernah menjadi putra mahkota di India, tetapi ternyata beliau adalah Tuhan yang turun ke bumi, yang berlila atau seolah-olah terikat oleh aturan beliau sendiri. Namun sesungguhnya itu beliau yang sedang turun ke bumi. Kemudian selanjutnya ini sabda yang pernah saya terima saat sedang meditasi atau berjapa di kamar suci, karena saya punya kamar suci. Di saat meditasi itu, tiba-tiba saya hilang kesadaran, lupa dengan japa yang saya ucapkan, lalu mendengar sabda. Sabda itu seperti dari depan saya itu muncul. Sabdanya seperti ini. Sesungguhnya bila kamu sudah mengucapkan namaku, tak perlu lagi mengucapkan nama Buddha. Tetapi bila itu sebagai rasa baktimu, aku menerimanya. Dan jika kamu berbakti kepada Avalokitesvara, dia akan membantu memenuhi keinginanmu. Sesungguhnya dia adalah putraku yang paling kukasihi. Ya, kaget ya, karena sedang berjapa tiba-tiba itu hilang kesadaran saya, tiba-tiba mendengar sabda sendiri. Terperanjat juga gitu kan. Ya memang kadang-kadang saya bisa seperti itu juga, heran gitu loh. Itu, tetapi hal-hal yang seperti itu tidak bisa saya minta. Ya tergantung kehendak beliau. Walaupun saya minta sesuatu, misalnya mau mengetahui sesuatu, ya tidak bisa kalau beliau tidak berkenan. Namun akan tetapi tiba-tiba aja diberitahu, tiba-tiba mendengar gini gitu. Jadi gimana ya? Kita tidak bisa memaksa beliau untuk memberitahu tentang sesuatu, tapi dalam keadaan tertentu bila itu dianggap penting pasti akan diberitahu. Itu intinya. Jadi di sini boleh mengucapkan nama Buddha, meskipun sesungguhnya itu juga adalah beliau sendiri, yaitu Sadasiwa atau Iswara, yang seharusnya cukup berjapa dengan nama Siwa. Namun bila itu sebagai rasa bakti kepada beliau, beliau akan menerimanya juga. Kemudian terkait dengan Buddha Avalokitesvara, atau yang di Cina disebut Dewi Kuan Im, malah yang sebenarnya itu adalah sosok dewa, malah bagus jika kita memuja beliau. Akan tetapi jika ingin memuja beliau harus didahului dengan memuja Tuhan atau Iswara atau Sadasiwa. Jadi kalau kita tertarik untuk memuja Buddha Avalokitesvara, yang memang beliau sangat murah hati dan ulas asih, kita bisa memuja beliau. Dan beliau akan memberikan kita kemudahan-kemudahan, tetapi kita harus dengan landasi kehidupan yang cinta kasih. Tidak boleh dengan perasaan dendam atau dengan perasaan ingin menyakiti seseorang. Karena saya pernah mengalami seperti itu. Saya menghafalkan puja mantra untuk Buddha Avalokitesvara. Apa yang terjadi? Ketika saya berjapa itu lupa-lupa dengan apa yang saya hafalkan itu. Bahkan saya baca sendiri itu seperti tertutupi. Mantra itu seperti saya baca gitu, tiba-tiba hilang kesadarannya, terputus mantranya gitu. Dan berulang-ulang terjadi seperti itu.
Kemudian saya tanyakan kepada bapak saya, dan bapak saya mendengar sabda bahwa itu saya melanggar aturan tidak boleh dengan rasa dendam. Karena waktu itu saya ingin belajar saya mengucapkan mantra itu untuk mengembalikan kekuatan ilmu hitam. Ternyata beliau tidak berkenan dengan cara seperti itu. Kita harus ikhlas menerima kehidupan ini. Kita harus cinta kasih, ulas asih. Jadi seperti itu, tidak boleh dipakai untuk mengembalikan kekuatan ilmu hitam. Karena sesungguhnya tanpa keinginan kita untuk mengembalikan seperti itu, kalau memang beliau berkenan, beliau akan kekuatan mantra itu akan bekerja dengan sendirinya tanpa kita minta. Jadi gitu ya. Jadi ketika ada orang yang berbuat jahat, kita terima saja. Kemudian petunjuk yang terakhir gini. Saya lagi terbaring nonton video di Facebook gitu kan. Tiba-tiba memasuki fase setengah sadar. Sampai HP-nya terjatuh gitu ya. Setelah sadar baru HP-nya terjatuh gitu. Tiba-tiba saya melihat bunga sakura dan sebuah kuil yang saya anggap itu di Jepang gitu. Model kuil itu mirip seperti kelenteng yang dominan warna merah. Lalu tiba-tiba mendengar sabda, di tempat ini banyak orang hanya memuja dewa tertentu, tetapi karena rasa baktinya, aku menerimanya. Karena ketidaktahuannya, dan dia akan menerima berkah dari pelayan-pelayan Tuhan atas karuniaku. Jadi dari sini kita mendapatkan pelajaran bahwa memang ada sekelompok orang hanya memuja dewa-dewi karena ketidaktahuannya, mungkin karena ajaran agama di sana sudah hampir hilang, seperti di Jepang misalnya. Sehingga yang tersisa hanyalah pemujaan dewa-dewa tertentu, atau bahkan mungkin memuja leluhur sesuai keyakinan mereka di sana. Namun pemujaan mereka juga diterima olehnya karena rasa baktinya, dan mereka mendapat berkah dari Yang Kuasa melalui pelayan-pelayan beliau. Karena para dewa juga memuja Tuhan. Bagi orang-orang yang suka menghujat kepercayaan lain, dengan pemahaman ini berhati-hatilah menganggap hanya Anda akan masuk surga. Belum tentu Anda yang masuk surga, karena diterima atau tidaknya kebaktian kita sangat tergantung pada rasa bakti kita, ketakwaan kita kepada beliau. Bukan sekedar karena memeluk agama tertentu, apalagi hanya beragama di KTP, terus berani kita menghujat orang lain bahwa itu bukan menghujat Tuhan, bahwa itu sesat dan lain sebagainya. Itu tidak benar. Kalau memang seseorang itu berbakti kepada dewa atau berbakti kepada wujud-wujud tertentu yang dia anggap atau diyakini sebagai perwujudan Tuhan, maka beliau akan berkenan, beliau akan menerima, dan pastilah yang dipuja itu juga memuja Tuhan, dan beliau akan memberikan berkah kepada orang-orang itu melalui karunia Tuhan atau melalui restu Tuhan. Jadi kita tidak boleh sembarangan mengecap ini, memuja setan lah, memuja apalah. Yang penting dia niatnya suci, niatnya murni untuk memuja yang maha kuasa yang tak bisa digambarkan. Itu jadi intinya kita harus menghormati keyakinan mereka. Bahkan justru mereka yang masuk surga, bukan kita. Sedangkan kita merasa arogan, merasa dekat dengan Tuhan. Padahal kan belum tentu gitu. Jadi seperti itulah ajaran pemahaman yang saya terima. Anda boleh percaya, boleh tidak. Saya menyampaikan seperti ini karena memang juga menerima pesan bahwa untuk menyampaikan apa yang saya terima. Demikian, semoga bermanfaat. Salam lontar tanpa tulis. Om Sidirastu Astu Namo Siddhiyam. Dumugi titiang dan kekening cakra bawah Sang Hyang Siwa Mandala. Om Santi 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 Om. Supaya channel ini tetap berkembang dan terus berkarya, mohon dukungannya dengan subscribe, like, komentar, dan share di media sosial. Dukungan Anda sangat berarti bagi kami.